Nah kemarin motor ini suaranya kasar banget ya. Pokoknya digas ngerelak, jalan juga ngerelak, bunyinya kasar banget. Ya kita ponis itu stang seher. Dan benar di bagian pennya juga nih lihat tuh udah kemakan, ini menyebabkan bunyi ngerelak, RPM rendah, RPM atas ngerelak ya teman-teman nih ngerelak. Kemudian bearing balancer kita ganti, kemudian karet balancernya juga kita ganti karena ini longgar ya, udah longgar. Nanti ada tutorialnya dan kondisinya. Kemudian bearing kruk as juga kita ganti dua-duanya. Nah di sini saya kan mau kasih info nih teman-teman, informasi nih. Untuk bearing kruk as motor Sonic CBR CB 150 ataupun GTR mau K15 ataupun mau K56 nih, kita punya substitusi. Untuk bearing kruk as yang bagian kanan ya teman-teman, yang kanan dulu kita bahas karena ini sebenarnya beda meskipun bentuknya sama tapi beda dikit, nanti di mana bedanya. Nah oke, kita bahas yang kodenya TMSC07853. Nah sedangkan kan yang kiri ini beda nih. Yang kiri kodenya TMSC07A87. Nah kan beda ya teman-teman nih, beda ujungnya ya. A87 ini 853, ini beda tipis, beda diameternya luar doang, beda diameter luar sekitar mikro ya, ukurannya bukan mili, mikro. Nah saya punya substitusi ini. Bearing ini kan susah banget nyarinya, saya juga susah nyarinya. Bisa kita pakai kepunyaan KPB teman-teman, yang besar ya, bearing kruk as bagian kiri KPB. Ini motor Vario 110. Bisa juga pakai Vario 125, bisa juga pakai Vario 150 kode KPB ya. Mau KPB, KZL itu sama saja. Nah jadi kode ini ada bedanya juga teman-teman. Kalau lebarnya itu sama saja, lebarnya sama nih. Nah ini sama ya. Ini untuk 15 ya, 15 mili, ini juga 15 mili. Kemudian diameternya juga, dalamnya juga sama, ini sama ini sama. Tuh. Ini 35. Ini 35. Nah, jadi yang membedakan itu diameter luarnya. Sedikit doang, mikro, hitungan mikro nih. Kita bahas yang gede dulu ya, yang gede nih. Adan dulu Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah kita bahas yang gede dulu ya, ukurnya yang gede nih supaya kelihatan. Soalnya ini kalau pakai jangka sorong mah emang kayak sama, persis sama. Nih, ini kan 72 nih, 72 mili ya lebarnya. Nah di sini seret ya. Nah pas gitu ya. Kalau di sini longgar teman-teman, di yang kode 7A87 nih. Nah ini longgar, berarti kita ukur yang kecil dulu ya supaya kelihatan nih. Nah ini yang kecil 72, kalau di sini kita bacanya 72 ya, pas. Nih seret. Kalau yang ini, nah nggak masuk tuh, sedikit seret sedikit doang nih, sedikit aja nih. Beda mikro ya. Soalnya kenapa? Kalau yang kode TMSC07853 ini yang berada di bagian kanan ya, di bagian kanan crankcase. Ini yang nempel, kalau dicopot kruk as bearingnya nggak ikut. Ini nempel di crankcase. Nah jadi yang kode ini sama persis dengan KPB ini, ataupun kode ini nih, kode P235BCS0757S57CS22. Nah ini KPB sama, Vario 125 sama, Vario 150 juga sama. Nah sedangkan yang ini sebenarnya khusus, tapi tetap bisa pakai yang KPB ini. Cuman apa? Kalau misalkan yang ini di bagian kiri teman-teman, ini yang di bagian magnet, yang ketika dicopot kruk asnya itu nempel di dekat gigi balancer. Nah ini nggak nempel di kruk as, yang ada bearing pushnya ya. Nah kalau misalkan kita pakai bearing KPB yang sama seperti ini, maka dia pas ngepres. Jadi masangnya juga nggak bisa langsung dipasang masuk, harus dipanasin. Jadi si motor Sonic ini dua-duanya pakai KPB, jadi dua-duanya lengket. Jadi ngepres ke presisi dan putarannya juga lancar meskipun pakai yang KPB. Jadi kita harus cek dulu putarannya lancar dua-duanya. Cuman ngepres. Nah cara pasangnya harus dipanasin dua-duanya, yang kanan dipanasin, yang kiri juga
panasin untuk penggunaan bearing KPB, KZL ataupun Vario 150. Nah ini untuk info di bearingnya ya. Ini juga pistonnya juga diganti karena baret teman-teman nih, baret liner, baret jadi ngebul tipis. Udah kita quarter. Nah motor ini sudah naik nih. Kemudian kendalanya bukan hanya di setang seher, tapi di kop juga ini kena teman-teman. Kopnya ada oblak, udah saya amplas ya di bagian kop noken as yang aluminium paling atas di amplas supaya lebih presisi lagi, nggak terjadi oblak. Kemudian ini ada lagi masalah yang ketiga, sebenarnya ada masalah lagi. Max ada masalah ya, ketika RPM tinggi dia berbed. Jadi nanti bisa kita akalin lah kalau max nggak perlu diganti. Nanti kita ganjal-ganjal, nanti saya buat tutorial. Nah sekarang ini masalah yang ketiga dulu nih. Motor udah naik, kita coba hidupkan. Nah ini suaranya. Ini belum ditutup sengaja nih. Ini masih kasar teman-teman. Nah masih kasar, ini disebabkan oleh rantai keteng teman-teman. Rantai ketengnya juga udah lumayan aus teman-teman ini. Ada suara ngasreng kayak gitu. Soalnya ini udah 85.000 kilometernya ya, rantai keteng belum ganti. Nah jadi untuk menghaluskan nanti saya akan ganti rantai ketengnya lagi. Itu masalah yang ketiga ya. Jadi ini komplikasi. Kalau yang pertama itu ngerlak ya, setang seher itu bunyinya keras. Jadi sekarang setang seher udah adem, terus timbul bunyi-bunyi yang bagian kecil-kecil. Sekarang udah kedengaran suara-suaranya dari kop ataupun dari keteng. Kalau kop udah pasti aman karena udah dipresisiin lagi, oblak sedikit di amplas udah maksimal dan putarannya nggak seret. Ini buktinya di starter juga ataupun saat langsam dia normal. Kalau misalkan kopnya terlalu banyak amplasnya, otomatis seret noken as, otomatis kelangsam juga nggak bakalan normal kayak gini ya, karena putarannya seret teman-teman. Nah kemudian yang terakhir saat digeber ini, geber aja mentok segini nih, suka ada metot, itu disebabkan oleh sensor mak. Itu mah udah langganan lah, kalau max itu sering rusak, CBR, Sonic, GTR itu mah nanti bisa kita akali sebelum kita ganti. Oke jadi seperti itulah untuk infonya. Cuman ini ada kendala lagi nih yang terakhir. Jadi seal mekanikalnya ada bocor, seal olinya juga bocor nih, harus diganti lagi nih kalau mau diganti. Tapi ini baru ngecelak doang sih, nggak terlalu parah. Seperti itu teman-teman infonya, mudah-mudahan bermanfaat ya.